faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi suatu mesin. Misalnya menganalisis hubungan antara komponen-komponen mesin dengan kegagalan atau keausan yang terjadi. Lalu eksperimental. Eksperimental, tujuan penelitian eksperimental dalam teknik mesin bisa termasuk uji coba atau pengujian konsep baru dalam perancangan mesin. Sebagai contohnya, melakukan percobaan untuk menguji kekuatan material baru yang diusulkan untuk digunakan dalam pembuatan komponen mesin. Itu untuk eksperimental. Lalu ada eksploratif. Penelitian eksploratif dalam teknik mesin mengarah pada eksplorasi atau penyelidikan awal terhadap dalam sistem kendali mesin otomatis. Selain dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur seperti mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, menyusun, merumuskan, mengukur besaran, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, menerapkan konsep atau dugaan, atau membuat suatu purwarupa prototipe. Tujuan juga harus memuat besaran-besaran terukur dalam kalimatnya sebagai keterangan tambahan. Lalu masalah dan tujuan penelitian harus saling terkait dan konsisten ya. Nah, itu adalah dari apa? Dari tujuannya. Nah, lalu ada batasan masalah. Tadi kan sudah latar belakang dirumuskan, lalu disimpulkan untuk menjadi tujuan dari masalah-masalah itu. Seperti magang atau penelitian, seringkali terdapat kendala-kendala yang dapat membatasi jalannya proses, seperti keterbatasan data, dana, dan waktu, metode, bahkan terbatasnya landasan teoritis. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan terkait dengan ruang lingkup penelitian dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut. Jadi, dalam proses penelitian itu banyak juga keterbatasannya ya. Nah, pentingnya menetapkan batasan ini terletak pada upaya memastikan bahwa penelitian tetap terfokus dan sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan memetakan sejauh mana cakupan penelitian dapat dilakukan tanpa melampaui batas-batas yang telah diidentifikasi, serta menetapkan batasan masalah yang terukur. Dapat memastikan bahwa penelitian tetap terarah dan realistis meskipun dihadapkan pada keterbatasan yang ada. Jadi, batasan masalah itu untuk membatasi penelitian teman-teman sampai di mana. Misalkan contohnya tadi analisis proses 3D printing. Jadi yang akan teman-teman bahas, misalkan Pak, saya hanya akan membahas temperatur yang terjadi pada nozzle-nya saja, Pak. Saya tidak akan membahas programnya. Saya tidak akan membahas rancangannya, rancangan misalnya apa rangkanya. Terus saya misalkan tidak akan membahas proses apa input menjadi outputnya, tidak, Pak. Saya hanya akan membahas tentang panas yang terjadi pada 3D printing. Begitu. Nah, itu adalah batasan masalah. Begitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ini masih dalam pendahuluan ya. Ini masih dalam pendahuluan. Ada yang ditanyakan? Suara saya jelas terdengar?
Jelas, Pak. Jelas, Jelas, jelas. Pak. Belum ada yang ditanyakan? Belum, Jelas Pak. sampai sini ya? Cukup Jelas, jelas, Pak. jelas, Oke, Pak. kita lanjutkan. Di bagian pendahuluan juga ada yang namanya metode penelitian. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada eksploratif, eksperimental, dan sebagainya. Nah, metode penelitian berisi tentang metodologi yang digunakan. Jelaskan secara umum metode apa saja yang digunakan, bukan teori tentang metodologi penelitian, akan tetapi cara dan hal-hal yang dilakukan dalam mengerjakan penelitian tugas akhir. Lalu ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian diisikan di mana dan kapan penelitian itu dilakukan. Cantumkan alamat atau tempat kampus dan tempat lainnya dimanapun lokasi tugas akhir dilakukan. Waktu penelitian diisikan periode penelitian dilakukan. Contohnya lokasinya misalkan Pak saya di Lab Teknik Mesin Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terus waktu penelitiannya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Seperti itu. Lalu bisa diisikan juga Pak, bulan Oktober saya melakukan ini, bulan November melakukan ini, dan bulan Desember melakukan ini. Begitu. Itu untuk lokasi dan waktu penelitian. Lalu di pendahuluan juga ada yang namanya sistematika penulisan, subbab sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan pada laporan penelitian ini terbagi dalam beberapa kerangka penulisan. Yang pertama pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, lalu ada data dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran, lalu ada jadwal kegiatan penelitian. Jadwal kegiatan penelitian ini hanya ditambahkan untuk mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tugas akhir satu atau seminar proposal dan tidak ditambahkan untuk mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tugas akhir dua ya. Jadi hanya untuk mahasiswa tugas akhir satu, jadi untuk seminar saja. Jadi, Pak, saya mengerjakan ini tanggal sekian, akan mengerjakan ini dan terus soal kegiatan penelitian. Lalu ada landasan teori. Landasan adalah atau berisi telaah atau ulasan atas pustaka-pustaka yang relevan dengan topik karya ilmiah untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait kemajuan ilmu pengetahuan yang diketahui ini atau dalam kurung state of the art. Hal ini bertujuan Kita jam dulu ya. untuk bahwa karya ilmiah yang disajikan merupakan pengetahuan baru yang lebih maju dari pengetahuan sebelumnya. Jadi ini landasan teori ini adalah yang mendukung topik tugas akhir tadi. Lalu ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini disusun sesuai dengan jenis karya tulis ilmiah. Tugas akhir, metode penelitian kajian berisi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan, lalu teknik, bagaimana tekniknya, lalu desain penelitian, bagaimana desainnya. Nah, prosedur atau cara kerja mencakup rangkaian tahapan, hal yang sistematis dan memungkinkan untuk mengulanginya dengan hasil yang dapat dipercaya. Sederhana cara dalam jadi nanti ada diagram nya mulai rumusan masalah, studi pustaka, terus apa proses pengujian, analisis, kesimpulan dan sebagainya. Agar lebih mudah baca, lebih baik menggunakan. Lalu teknik adalah bagian dari metode tentang cara untuk memperoleh
dan menganalisa desain merupakan dalam pelaksanaan penelitian metode bagian atau lalu penelitian perancangan waktu dan lokasi dan alat jika ada hasil penelitian dan jadwal waktu perancangan hanya pada penelitian sampai dengan akhir. Lalu di pengrumus yang sudah disajikan pada bab sampai orang menyebut, jadi hanya dipanggil saja ya. Untuk menuliskan metode tersebut adalah sebagai yang pertama ada yang eksperimental. Ciri utama penelitian eksperimental adalah mengumpulkan data baru yang belum sesuai tujuan penelitiannya dengan menggunakan teknik tertentu. Penelitian eksperimen laboratorium atau penelitian lapangan yang dirancang studi kita melakukan sebuah eksperimen. Penelitian lapangan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang terkumpul dapat berupa data kualitatif. Informasi yang disajikan dalam bab metode penelitian untuk tiap jenis penelitian eksperimental yang dipilih menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, asumsi dan metode yang digunakan. Lalu waktu dan lokasi laboratorium, jadi di mana lokasi dan waktunya. Alat dan digunakan dalam proses penelitian. Lalu rancangan percobaan atau model, lalu atau dan caranya. Jadi varia dan bagaimana cara mengukurnya. Lalu teknik pengambilan contoh atau sampel. Lalu teknik penyimpanan dan pengolahan data. Lalu analisis, nah itu adalah beberapa dalam menentukan ilmu. Lalu ada lagi penelitian non eksperimental. Jadi kalau tadi kita bereksperimen, lalu ada juga penelitian non eksperimental, penelitian eksplorasi, survei ke lapangan, studi kasus dan studi pustaka. Nah, metode ini memungkinkan pengguna data primer baik yang untuk serupa maupun berbeda dengan tujuan penelitian. Ada metode penelitian menjelaskan dan memilih data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa data yang digunakan harus otentik, berasal dari lembaga yang memiliki kepercayaan, jadi harus sama. Jadi bahwa ujian harus minimal izin, terus ada PT dan sebagainya. Bagian metode penelitian untuk setiap jenis penelitian non eksperimen dapat dipaskan beberapa hal. Yang pertama, asumsi dan metode yang digunakan apa? Waktu dan lokasi, alat dan bahan jika ada. Nah, ini dari apa ya? Modelkan variabel pengubah, teknik pengambilan contoh, pencatatan, dan teknik analisis data. Nah, pada studi kasus perlu juga ditambahkan analisis pemilihan kasus. Kenapa kasus tersebut oleh teman tanya apa? Lalu alasan pemilihan unit pengamatan, justifikasi pemilihan responden dan informan. Lalu teknik pengumpulan data dan urutan waktu pengambilan informasi atau data. Pada studi pustaka perlu ditambahkan sumber pustaka dan rentang waktunya.
Lalu ada lagi satu lagi yaitu rancangan teknik. Rancangan teknik atau rancangan bangun purwarupa atau prototype. Tadi kan 3D printing juga bisa melakukan prototype golongan benda hardware dan non fisik dalam bab menjelaskan tentang pelaksanaan bahan rancangan, lalu tahapan rancangan, lalu kriteria desain, lalu perancangan awal konten, lalu analisis desain, lalu analisis desain struktural, pembuatan gambar teknik, lalu iterasi dan modifikasi Purwarupa oleh peneliti. Lalu pengujian kinerja Purwarupa itu metodologi penelitian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi contohnya gini, kalau teman-teman misalkan dari rumah mau ke kampus ya, tujuannya adalah tadi kuliah bahasa Indonesia tujuannya. Latarnya saya mengontrak mata kuliah bahasa Indonesia yang pertama. Lalu yang kedua untuk lulus saya harus mengontrak mata kuliah bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga untuk saya lulus bahasa Indonesia tujuannya adalah tadi lulus mata kuliah bahasa Indonesia. Itu tujuannya. Batasan masalahnya saya hanya akan membahas tentang bagaimana caranya agar saya dapat berkuliah bahasa Indonesia. Itu batasannya. Lalu misalnya landasan teorinya tadi tentang jurnal, pustaka dan sebagainya. Nah, metodenya adalah eh, dari dari rumah mau ke kampus itu kan ada beberapa metode. Dalam metode itu ada penentuan arah. Misalkan dari kampus Bandung mau ke kampus Cimahi ya misalkan, Pak saya mau lewat jalan Soekarno-Hatta. Pak, saya mau lewat Jalan Sudirman. Pak, saya mau lewat Jalan Pasir. Ada tiga pilihan kan? Nah, dipilih yang mana yang akan dilalui. Lalu misalkan Pak belok di sini metodologi. Terus metodenya, terus nanti pilihannya ada lagi. Pilihannya ada menggunakan motor, menggunakan angkot, misalkan menggunakan kereta dan menggunakan Grab misalnya ya atau taksi online. Nah, itu pilihan harus dipilih yang mana. Apa saya hanya menggunakan kendaraan bermotor roda dua, misalnya sepeda motor. Itu adalah Kita metodenya. Lalu merubah hujannya analisisnya menjadi adalah lebih baik. tadi di jalan ada apa saja, misalkan ada lampu merah, ada kecelakaan, ban bocor dan sebagainya. Nah, itu adalah analisis. Temusuhan Lalu tidak kesimpulannya, akan ada saya dasar bagi dapat berkuliah bahasa Indonesia tepat dapat waktu, dilaksanakan misalkan tidak gitu. Nah, terpaksa itu adalah dan kesimpulannya. Jadi pelaksanaan menjawab tetapi dari tentunya tujuan. tidak Begitu bersalah gitu. logikanya seperti itu. Nah, kalau secara teori ada hasil pembahasan atau hasil dan pembahasan. Dalam penulisan, hasil dan pembahasan bisa dipisah menjadi bab hasil dan bab pembahasan atau digabung Emang menjadi soalnya satu kamu bab minta hasil nyari dan cerita pembahasan. gambar soalnya aku mah emang gambar mah Keputusan jelek banget untuk gak ngerti memisahkan atau apa-apa gitu. Tapi kedua aku bab teh ini kadang tergantung kurang pada kalimat bagian ini studi teh atau kayak penunjuk dari males penulis. gitu. Aku ke Mas Rizky udah bilang aku udah Yang males pertama banget gitu. Terus adalah Mas Rizky teh bilang yang emang males menyajikan kuku satu data orang teh tong atau temuan ngerempet jadi yang males dapat kekabehan dibagi kan menjadi subbab bisa sesuai gitu dengan tujuan. membatasi interaksi cah. Data disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Gambar ini peta, denah, foto, diagram, dan sebagainya. Lalu cara membuat ilustrasi yang efektif dicantumkan di bab 5 ilustrasi. Nanti dapat dilihat di bab 5 ada bab ilustrasi. Lalu tabel dan gambar harus disebut atau dirujuk dalam teks yang bersangkutan dan dijelaskan. Lalu data yang sudah dicantumkan dalam tabel tidak boleh duplikasi dalam bentuk gambar. Jadi tidak boleh ada duplikasi dalam satu laporan. Atau sebaliknya dan menekankan hanya hasil yang penting dan dalam teks atau notes. Itu hasil. Lalu pembahasan.
Pembahasan merupakan penafsiran atau interpretasi atau penjelasan atas data hasil kegiatan penelitian. Dalam pembahasan, penafsiran atau penjelasan tersebut harus dikaitkan dengan pustaka. Jadi harus dihubungkan dengan pustaka, terutama yang mutakhir dan primer. Dapat keterbatasan dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Ada secara dan logis berfokus untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis jika ada. Lalu argumentasi dikemukakan pembedaan dan penyebab timbulnya perbedaan dikaitkan dengan teori. Pembahasan berupaya menunjukkan aspek-aspek baru yang ditemukan dan merupakan satu kesatuan. Lalu pernyataan-pernyataan dalam paragraf harus dikemas dengan baik, dimulai dari pendapat sendiri di awal paragraf, di dukungan pustaka. Jadi misalkan dari pustaka A bahwa printing itu eh, misalnya. Tapi teman-teman membuat dulu menurut teman-teman pada